percaya. Intinya Yohanes mencatat kitab tentang perjalanan Yesus. Yesus itu supaya dipercaya Yesus itu sebagai anak Elohim atau anak Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Itu dari 21 pasal Yohanes mencatat intinya di situ. Bapak begini, tadi saya jelaskan bahwa kalau manusia pertama tidak jatuh, Allah tidak mengutus anaknya datang ke dalam dunia. Ini kemana lagi ini? Manusia pertama, Adam, kisah Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama jatuh dalam dosa. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itulah Tuhan Yesus diutus ke dunia. Sebelum Yesus ada nggak yang diutus Tuhan? Bagaimana? Sebelum Yesus diutus, ada nabi lain yang diutus oleh Tuhan. Begini Bapak, di dalam kejadian pasal yang ketiga itu dia punya judul tulisan hitamnya di atas itu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Hari ini saya tidak pakai Alkitab. Bapak kalau di dalam rumah ada teman-teman banyak, jadi saya tidak pakai Alkitab dan saya ada di luar. Makanya tadi saya bantu Bapak, saya bantu bacakan ketika narasi Bapak berbeda dengan isi kitabnya, saya bantu luruskan. Jadi Bapak begini, kalau manusia pertama itu jatuh, maka Allah tidak mengutus anaknya. Tapi karena manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengutus anaknya. Dan kita lihat juga di dalam kejadian pasal yang ketiga, dia punya kopi hitamnya di atas itu. Pak John, manusia jatuh ke dalam dosa. Pak John. Jadi, aduh, suaranya mana delay, putus-putus. Saya sih mau dengerin, cuman putus-putus, Pak. Dia ini bagaimana ya? Ditutup aja kalau nggak kameranya, Pak. Karena itu mempengaruhi juga ke sinyal. Coba. Iya. Bisa ya? Nah, ini mendingan, ini mendingan. Mohon maaf ya, Pak ya, mohon maaf ya. Iya. Oke. Bapak begini, jadi kalau di dalam kejadian pasal yang ketiga, seketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu sudah ada percakapan antara Allah, manusia dengan ular. Iblis yang mengambil wujud Allah. Iblis yang mengambil, dengar dulu ya, iblis yang mengambil wujud ular ya, bukan Allah, wujud ular yang tercatat dalam Alkitab. Jadi di situ sudah ada jelas, ada percakapan bahwa Allah berfirman bahwa hanya Isa Al-Masih atau Yesus yang akan dilahirkan oleh seorang wanita yang masih perawan, hanya dialah yang menghancurkan kuasa iblis. Jadi di dalam perjanjian lama banyak sekali para sejarawan menyebut bahwa saya baca ya dalilnya ya, Kejadian 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalil ini kan yang Bapak bawa? Iya, betul sekali. Nah, jadi Bapak itu jadi di situ dijelaskan, merujuk kepada Yesus gitu maksudnya. Iya, ini saya yang mau jelaskan, Pak. Oke, kalau begitu berarti Yesus itu keturunan perempuan ini ya, keturunan Hawa ya? Itu keturunan, melalui keturunan manusia, melalui keturunan Hawa. Iya. Suatu kelak nanti ada anak yang dilahirkan. Iya, Yesus itu keturunan Hawa. Iya, dengar dulu, siapa anak yang dilahirkan? Anak Yesus. Itu Yesus, tetapi ya kan? Melalui keturunan darah perempuan itu nantinya ada seorang suci yang tidak pernah disentuh oleh siapapun, dan perempuan tersebut sementara dia masih tunangan dengan Yusuf. Dan Allah melihat bahwa di antara banyak sekali perempuan hanya dia yang hidupnya tulus dan hanya dia yang
hidupnya sesuai dengan firman Tuhan sehingga Tuhan Yesus masuk di dalam rahim perempuan tersebut. Jadi di situ kan dijelaskan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Iya, Ah, di mana? Di mana Yesus meremukkan kepala iblis di mana, Pak? itu seketika Tuhan Yesus mati, Gimana? bangkit. Ketika Tuhan Yesus mati, bangkit. Jadi Yesus yang mati, iblis yang remuk. Jadi Yesus mati, Iblis yang remuk kepalanya. Jadi iya, lewat kematian Yesus, lewat kebangkitan Yesus, kuasa iblis sudah dihancurkan. Iya, ketika Yesus mati, iblis yang remuk kepalanya gitu, Pak. Iya, lewat kematian Yesus, iblis Berarti sudah tidak ada iblis lagi sekarang. Jadi begini Bapak. Iya, iblis sudah tidak ada lagi ya, Pak ya. Nah, Bapak kok belum paham, makanya saya sedikit Lah kan mau tadi jelaskan iblisnya begini. sudah remuk, Pak, kepalanya. Iya, Udah saya mati jelaskan dia. dulu. Jadi waktu manusia pertama itu jatuh, itu semua orang tidak bisa berdoa langsung dari manusia ke Allah, kecuali Udah ke Yesus kita, Pak, jangan mundur lagi, udah ke Yesus. Jadi Dengar ketika dulu. Yesus mati di kayu salib, iblis remuk kepalanya. Bapak belum paham. Karena saya jelaskan karena Bapak belum paham, makanya saya bilang Bapak dengar dulu. Bapak mau berapa jam menjelaskannya, Pak? Bapak mau butuh berapa? Saya butuh 20 jam, Pak. Boleh, kita bisa sampai pagi besok. Jadi Bapak jelaskan rekam videonya 20 jam, besok kita putar ya. Oke, kita lanjut diskusi dulu. Mungkin Pak Wahyu monitor, Pak Wahyu. Konsepnya seperti begitu. Pak Wahyu Kalau memang monitor. Bapak punya konsepnya seperti begitu, kenapa tidak pernah diundang di televisi supaya kita juga punya persiapan? Iya. Gitu. Pak John ini mau Jadi, nanti apa narasi yang Bapak 20 mau jam. bilang, apa yang Bapak mau bilang, Bapak belum paham sehingga Bapak bisa menanyakan pikiran dangkal-dangkal saja seperti apa yang Bapak punya konsep itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pak Jadi, John sendiri Bapak yang punya meyakini- konsep. jadi Pak John Bapak sendiri yang punya meyakini- konsep dari tadi. Bapak meyakini apa yang Bapak mau dan masalah soal masuk surga dan neraka. Loh, apa kami belum ada diajarkan yang dari menyimpulkan loh, Pak. ulama-ulamamu, itu Kami yang tidak ada yang saya- menyimpulkan, Pak. Jadi- Kami tidak ada yang menyimpulkan. Bapak yang jadi bernarasi, jangan kami tadi menanggapi, untuk menyesatkan Bapak orang. teruskan, Kita kami orang tidak tanggapi. percaya bahwa Yesus adalah Pak John, satu-satunya. Pak John mohon izin ya, Tuhan Pak yang John kita- istirahat aja, Pak John orang baik. Ya, Istirahat Pak aja John. di bawah, Istirahat ya. dulu ya. Oke, ya nanti direkam videonya kalau perlu nanti kirim ke kami nanti diputar ya. Pak John orang baik, saya percaya ya. Daripada Pak John mendadak jadi ngotot, ngegas, ya. Kasihan saya, janganlah Pak John ya. Oke. Mungkin Pak Wahyu bentar. monitor? Ya silakan Kang. Izin, Tad. Ya. Pak Pendeta, salam, selamat siang Pak Pendeta. Hati-hati loh, banyak cewek suka loh. Pak Pendeta, Jangan cari masalah. Nanti anak- siapa yang cari masalah Pak? Pak, saya di sini. Di sini. Host itu bukan cari masalah Pak, dia cari mas kawin Pak. Bapak salah paham. Iya. Tad open cam biar naik lagi. Saya Tad. nggak cocok di sini potong Cermani, euy. Sampai cari pacar yang susah sekali. Ya, Pak Daromes, Pak Pendeta, salam. Pak Pendeta, salam Pak Pendeta. Ya, salam. Ya, selamat siang Pak Pendeta. Siang, Pak. Ya. Apa kabar? Baik. Pak Pendeta bisa open cam Pak Pendeta. Kita diskusi cerdas ya Pak Pendeta. Kita ngikutin alur. Karena ini Kenapa Pak Pendeta? bisa Ustad, mandi Ustad. bisa open cam, Pak? Bisa open cam. Boleh Bisa. Pak, asal jangan open donasi Pak di sini Pak. Saya di Nggak Pak. bisa, belum sampai 1.000 ya, belum bisa. Belum bisa ini saya baru Belum bisa. 300.000 bisa punya ini akun baru saya, Pak. Ya makanya nanti kalau bapak masuk jadi di gereja, suruh jemaatnya follow, gitu loh. Oh, iya, Ini iya, saya benar, punya iya. akun TikTok jemaat, di follow gitu. Oke, di copy. Itu ada Ikore standby loh, Kang. Oh iya, nggak apa-apa. Kita naikin dulu viewernya dulu tadi. Tadi sempat jatuh. Iya. Iya. Tolong di Ayo Pak Pendeta, ajarkan kami teologi persemakmuran. Persemakmuran tidak ada istilah persemakmuran dalam Tuhan.
Yang ada lakukan kebenaran diberkati, itu saja. Tidak ada teori kemakmuran. Itu Alkitabiah. Baca Al-Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Lukas 6 ayat 38, Matius 10 ayat 52, Maria ketiga 10 dan 11. Baca itu. Kita beri buat Tuhan, bukan untuk Boleh apa. dibacain Pak Pendeta? Saya lagi cukur rambut ini. Oh, Dibaca aja, akan dibacakan. Waduh, cukur rambut. Raja Asyur. Saya lagi di luar, Pak. Iya Pak, coba terangkan Pak, apa manfaatnya kita memberi uang kepada Tuhan untuk kehidupan kita gitu. Silakan. Dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24 itu di situ ada ayat berkata, ada kalimat berkata, ada orang yang menebar harta tetapi bertambah kaya, ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Itu ayat itu pasal itu firman, tidak bisa kita acukan itu. Karena tidak sedikit saya punya keluarga dulu, saya punya saudara, 7 saudara kami, 2 di antara kami, adik kami itu tidak suka memberi buat pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka selalu berkekurangan, gaji besar tapi tidak jelas uangnya. Karena kenapa? Tidak diberkati Tuhan. Ya, begitu. Coba perhatikan orang yang suka memberi, pengusaha suka memberi, di gereja, membantu pekerjaan Tuhan, mereka malah usahanya tambah maju. Pak Pendeta, izin, itu dicukur bayarnya berapa Pak Pendeta? 20.000 saja. Kenapa nggak 100? Mau kirimkan uang kan? Mau kirimkan gift kan? Oh, belum ada gift. Haleluya. Ini puji Tuhan. Jadi itu ayat tidak bisa kita bahas apa? Tenang. Ya. Jadi nunggu gift banyak, dia nanti bayar tukang cukurnya 100, bukan 20 ya Pak Pendeta. Kalau Teli kasih saya gift ya puji Tuhan. Waduh, amin. Haleluya. Nangis dulu. Haleluya. Bukan minimis. Ya, namanya. Ayo, ini Pak Pendeta marahi, kutuki orang-orang yang pelit harta. Ayo Pak Pendeta. Ini apa? Ini apa ini? Ini rum Kristen kan? Rum Kristen. Muslim. Belum Muslim. Oh, oke. Makanya Bapak tidak mengerti. Biar saya jelaskan, Bapak tidak akan mengerti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak akan ngebantah kok. Bapak marahin aja, kutuk-kutuki orang yang nggak mau memberi kepada Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting si berbahaya nih. Kemarin si Cece yang kemarin disamperin Lina ke rumahnya, ini dia tolong diwirkan ke sini sebelum ke sini. Ya biar orang tahu Noise. Ya. Kenapa? Oh gitu. Oke, tunggu bentar. Noise. Waduh, agak noise anginnya, Mas Glenn. Bisa cari tempat yang aman dulu, Mas Glenn. Waduh, cari tempat yang aman dulu, Mas Glenn. Ntar izin saya mute dulu. Ntar saya izin mute dulu, Bang Glenn. Saya mute dulu, Bang Glenn. Karena suara Bang Glenn, noise-nya kenceng banget itu suara angin. Nah, bisa nggak Bang Glenn menepi dulu, lalu ngomong biar kedengeran sama kita, soalnya kenceng banget noise-nya. Gua WA di grup, oke. Nah, mending gitu. Soalnya noise-nya kenceng banget Bang Glenn. Hampura ya, saya mute ya. Udah masih noise nggak? Nah, ini enggak sekarang. Ya, si Lina lagi nyamperin Cecen, tolong naikin ke Komal ini supaya dia orang tahu kalau si Lina ngejar dia gitu loh, ya. Oh iya, Cecennya naikin ke sini. Iya, Cecen naikin ke situ, jangan live sendiri gitu, ya. Soalnya dia lagi diam-diam itu. Oke? Yo. Siap. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Pendeta lanjut. Waduh, turun Pak Pendetanya. Nih ada Wahyu sama Benjamin. Ya, Wahyu 1 nomor 8 kepanjangannya. Oke, selamat siang. Salam sejahtera buat kita. Host. Iya, siang. Salam sejahtera. Aku hanya ingin menanggapi dulu yang pertama tadi, izin ya host ya. Ya. Nah, saya setuju dengan host yang mengatakan tadi supaya kita diskusi dan boleh mengedukasi bahkan yang mendengarkan bahkan di YouTube ya atau di yang lainnya begitu. Jadi
tentang masalah ketuhanan, artinya bagaimana pandangan-pandangan kami tentang Tuhan kami kan begitu. Analogi banyak, framing banyak, dan asumsi banyak, bahwa mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu ada 3 pribadi tapi satu. Sebenarnya untuk menjelaskan itu Pak, kalau sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan Alkitab yang saya baca Pak, tidak sesederhana itu untuk menjelaskan. Sebenarnya Abang John tadi sudah menyinggung di sana tentang Kejadian 3:15 itu. Nah, itu mengacu dari sana awalnya. Nah, kenapa ada Tuhan Yesus Kristus? Nah, harus dipahami dulu secara bahasa aslinya Kristus itu apa. Kenapa jadi ada Tuhan Yesus Kristus, kan begitu. Itu artinya adalah bahwa Kristus itu kan adalah sesuai dengan bahasa aslinya itu ya Mesias atau Mesias ya, yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat, dan Tuhan akhirnya Kristus. Jadi mungkin itu dulu sampai di sana. Memahami. Lanjut. Gimana? Oke, baik Pak. Oke, gini Pak. Kita menurut Bapak kan itu satu. Coba kita buka di Yohanes 8 pasal 15 sampai 18. Izin saya membacakan ya Bang ya. Saya nggak nampakkan. Abang buka aja di sana. Saya tidak akan memelintir atau menambah-nambahkan ya. Oke, kita baca di 8:15-nya ya Bang ya. Yohanes ya. Yesus berkata, kamu menghakimi aku menurut ukuran manusia, aku menghakimi seseorang pun. Yohanes 16-nya, 8:16-nya, Yesus melanjutkan, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Nah, ini tidak seorang diri itu sama siapa Bang? Izin Bang, tadi Yohanes 8? Pasal 15 sampai 18. Abang buka di 16-nya dulu. Yohanes 18 ayat 16. Yohanes 8. Ya, ayat nomor pasal 15 sampai 18, pasal, Bang. Izin Pak luruskan kalau kami ya, saya juga izin. Ya, saya juga izin luruskan ya Pak, kalau ayat itu bahasa Arab. Saya pengennya pasal. Kalau Bapak pengen ayat silakan, tapi saya pasal ya Pak. Maksudnya Yohanes pasal 8 baru ayat Pak, nggak bisa langsung pasal karena di Quran pun kan begitu. Contohnya QS 3 45. Iya Pak. Iya Pak. Izin saya membacakannya Pak ya. Yohanes 8 pasal 15 sampai 18. Silakan Pak. Oke. Yang 16-nya ya Pak ya. Tadi yang 15 sudah. Yesus melanjutkan, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Ini dia yang mengutus aku, ini siapa? Yesus tidak sendiri. Jawab Pak. Siap Pak. Jadi saya bacakan juga ayat dalilnya Pak, karena saya nggak mau juga, Bapak juga sudah mengatakan tadi harus pakai dalil kan Pak, kan begitu Pak. Setuju ya Pak ya? Setuju. Saya bacakan juga Pak ya. Yohanes 3 untuk menjawab itu menurut saya ambil dalam, bukan menurut saya, firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 31 ya sampai ayatnya ke 36, tapi saya baca saja 31. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Namun saya baca 31 dan 36 ya untuk supaya tidak terlalu panjang. Ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Oh ya, 32-nya ya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. 33, langsung aja Pak biar sempurna. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas dan seterusnya Pak. Jadi begini Pak. Di situ di sebentar Pak. Di situ di tiga-tiganya lagi-lagi dan lagi-lagi itu adalah utusan. Saya baca yang 18-nya ya Pak ya. Yesus mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku. Lagi-lagi mengutus Pak. Lagi-lagi Yesus itu seorang utusan. Nah, saya minta data kalau Yesus itu adalah pengutus dan Yesus itu adalah Tuhan. Jawab, silakan. Tetap kembali Pak ke Yohanes, saya ambil di ayat 14 Pak. Ya, di mana di sini percakapan murid-murid yang menyaksikan saat Tuhan Yesus melakukan pengajaran dan bahkan menyampaikan keselamatan kepada umat manusia, yaitu Yohanes 14
ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Perikopnya adalah rumah Bapa ya Pak ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Salah Pak, salah tunggu, Pak. Tunggu tidak Pak. ada seorang, ya enggak, Bapak salah baca. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapak kalau tanpa melalui aku. Itu yang benar Pak. Izin Pak ya, saya bacakan sekali lagi Pak, izin Pak. Nanti kalau tidak terima pun nggak apa-apa Pak, biar kita diskusi sehat. Enggak, masalahnya Bapak salah baca tadi Pak. Enggak, saya enggak salah baca Pak, karena saya salah baca. Saya tidak punya ada seorang pun yang datang kepadaku. Tadi Bapak jawab kata apa? Yesus kepadanya, itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapak. Nah, kan salah kan? Tidak Bapak mau dilurusin, saya nggak mau. Kalau tidak melalui aku, ya izin Pak ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, itu jawaban dari pertanyaan Bapak tadi, Pak. Ya, Yesus adalah jalan. Setuju? Lanjut, Pak, lanjut. Ya, jalan itu untuk diinjak apa untuk ditidurin, Pak? Izin Pak, analogi jalan bukan seperti analogi secara kita pahami jalan raya Pak. Jalan di situ apa Pak? Analoginya jalan di situ apa? Artinya bagaimana kita menuju kekekalan atau hidup yang kekal yang sejati, yaitu di dalam kerajaan surga Pak. Siapa yang dituju di situ? Surga, kerajaan itu sendiri, kerajaan Allah itu sendiri. Allah itu siapa? Sesembahan yaitu Allah itu sendiri, yaitu yang disebut Bapa. Bapak, Yesus itu siapa? Dia hakikatnya adalah Bapa itu sendiri, yang dimana sesuai dengan Kejadian 3:15 itu, rencana agungnya itu untuk menyelamatkan manusia dari kejatuhan dalam dosa, untuk meremukkan kepala si iblis. Artinya bukan kepala secara jasmani ya, tapi kuasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak berkuasa lagi iblis di atasnya. Demikian Pak. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan tersentuh oleh iblis. Buktinya banyak Pak, koruptor banyak, pemerkosa banyak yang melakukan kejahatan walaupun dia percaya kepada Yesus. Begini Pak, konteksnya bukan seperti bahwa dia melakukan pemerkosaan atau sesuatu dosa Pak, tapi konteksnya adalah iblis tidak berkuasa lagi kepada orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus itu. Apabila sudah percaya kepada Yesus, dia memperoleh kepastian masuk ke dalam surga Pak. Masalah dia melakukan kejahatan. Oke, lanjut. Berarti orang Kristen semuanya suci, tidak tersentuh oleh iblis. Konteksnya bukan suci. Manusia itu adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, bukan manusia yang mencari. Siapa itu? Tuhan. Orang yang seperti apa itu? Gimana Pak? Orang yang seperti apa itu? Maksudnya Pak? Orang yang seperti apa yang tidak tersentuh dan tidak tergoda oleh iblis? Konteksnya Pak begini Pak ya. Konteksnya begini Pak, konteksnya bukan masalah tersentuh tentang dia tidak jatuh dalam dosa ya Pak ya. Nah, setiap orang yang benar-benar mengenal Yesus, di dalam Yohanes juga mengatakan, barang siapa mengasihi aku, menuruti perintahku. Nah, barang siapa yang tidak memegang perintah Tuhan Yesus, seperti yang diajarkan dia, adalah hukum yang terutama adalah kasih. Di luar itu ya mereka bisa jatuh dalam dosa, begitulah. Makanya setiap orang yang tidak percaya dengan Yesus, dia akan masuk ke dalam kerajaan dosa. Bukan sekedar percaya Pak, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak melakukan perintahnya, maka dia akan bisa jatuh dalam dosa. Tapi apabila dia mau memikul salib Tuhan Yesus dalam arti penderitaan yang dialaminya, yang sudah ditunjukkannya kesaksiannya selama banyak saksi di sana. Pak, ini harus mengikuti perintah Yesus atau harus mengikuti perintah Bapa? Itu satu Pak. Itu satu, oke. Satu Pak, bukan tiga pribadi. Oke, saya ikutin. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya, di situ ada burung merpati ya, Roh Kudus berbentuk burung merpati dan ada suara di atas, suara Bapa yang ada di surga. Nah di situ di ketiga itu siapa yang Tuhan Pak? Izin Pak, makanya harus dipahami dulu Pak. Enggak jawab dulu Pak, jawab dulu. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan ada Roh Kudus berupa burung merpati dan suara di atas langit, Bapak, di situ siapa yang Tuhan? Jawab dulu Pak itu Pak. Di situ siapa yang Tuhan? Itu hakikat sang sumber itu sendiri Pak. Yesus yang itu Tuhan siapa? Yang Tuhan siapa di situ Pak? Tuhan itu satu Pak. Iya, di mana Tuhannya? Yesus, Roh Kudus, atau suara yang di atas? Itu satu Pak. Siap di situ siapa yang Tuhan? Sebutkin satu.
Satu Pak, tidak bisa dipisahkan Pak hakikat. Contohnya Ya, begini Pak, siapa izin yang Pak ya. mana? Satu itu yang mana? Satu itu yang mana? Jawab dulu Pak. Jangan muter-muter dulu, saya bukan- pusing. bukan Satu muter, itu yang Pak. mana? Jawab, siapa namanya? Izin Pak, tunggu Pak ya. Iya, satu izin, itu Pak. siapa namanya? Siapa namanya? Izin Pak, Presiden Prabowo di istana. Enggak ya, jangan dia ke manusia tidak, Pak. tidak, Jangan tidak, Pak. menganalogikan Bukan. ke manusia Pak. Bukan menganalogikan, Jangan Pak. menganalogikan ke Oh, nggak manusia. bisa Jawab seperti dulu itu, itu. Pak. Ketika Nggak bisa Yesus seperti itu, Pak. dibaptis, ada Roh Kudus dan ada suara dari atas langit. Siapa di situ yang Tuhan? Hakikat sang Bapa, sekali lagi ya, hakikat sang Bapa itu. Jangan ditanya hakikat, ditanya siapa yang Tuhan. Loh, nggak bisa langsung. Makanya saya katakan tadi Pak, kalau Harus diskusi- Pak jawab Pak, siapa di situ yang Tuhan Pak? Di sini Dalam iman konsep Kristen, Trinitas Pak. akan hancur lebur Oh, ketika enggak, Pak. Anda mau Saya jujur di tidak- sini. Saya tidak berbicara tentang Trinitas di sini Pak. Saya bukan oneness. saya Justru bukan- Anda tadi merujuk ke Trinitas terus saya Pak. bukan- Makanya bukan, saya Pak. giring Anda Saya ke bukan- Trinitas. saya bukan Jawab di oneness. sini. Izin, Pak, ya. Jawab di sini Izin, host. siapa di situ yang Tuhan? Jawab dulu. Jawab dulu Izin, baru saya kasih Anda bicara. Jawab dulu. Saya sudah katakan, Yesus itu adalah Tuhan ya. Hakikat sang Oh, sumber berarti- itu adalah Bapa. Udah, titik. Yesus yang Oke, Tuhan. lanjut. Bukan Roh Kudus, Lanjut. bukan Bapa. Lanjut. Oke? Tuhan Kristen bukan seperti itu cara pemahamannya, Pak. Begitu saya sini Kang. Yohanes- Pertanyaan sederhana. Yohanes Pak 3 Wahyu, ayat 31 sudah Pak Wahyu, jelas. Pak Wahyu, sederhana pertanyaannya. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Sesuai dengan tunggu Pak. Satu, Harus baik. ada dalil. Tunggu Pak, supaya ada dalilnya. Kamu udah jawab satu, kenapa Bang Ardi, ditambahin? Assalamualaikum. Pak Ya, Wahyu sesuai ini kalau dalil, udah Pak. jawab satu sudah. Ya, Kalau yang satu ini- Markus 12 ayat Iya udah 29. percaya kalau satu udah. Siap. Sekarang kalau Tuhan Anda satu, siapa namanya? Saya ngerokok dulu. Silakan. Tuhan Yesus. Yesus. Berarti bapaknya Yesus dan Roh Kudus bukan Tuhan ya. Bukan seperti itu, Pak. Itu kan analogi dan asumsi Bapak. Nah, Anda sendiri yang ngomong Yesus yang Tuhan. Saya nggak ngomong seperti itu, Pak. Makanya Oke, saya kalau katakan begitu tadi. saya permudah lagi. Waktu Yesus dibaptis, ini saya pakai datanya Akang ya, Matius 3:16. Yesus di bumi, Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara Bapa dari surga. Ini ada 3 oknum berbeda tempat. Yang manakah yang Tuhan? A. Bapa yang di surga. B. Roh Kudus yang di awan. C. Yesus yang sedang dibaptis. D. Ketiganya Tuhan. Silakan dipilih. Izin Pak, dalam iman Kristen tidak bisa dengan abjad pilihan ABC seperti itu Pak. Karena pemaparannya nggak seperti itu Pak. Saya tidak mau tertawa dengan... Bang, itu data kenyataan yang ada itu loh. bukan data Pak. Itu nggak tertulis di dalam Alkitab bahwa Oke. ABC siapa yang tertulis Pak. Itu nggak Baik, bisa kalau dengan begitu, saya, nggak bisa Pak. Dengan orang lain Bapak boleh kalau seperti begitu, itu. siapakah Tuhan Anda antara A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus? Silakan. Tidak ada jawaban untuk itu. Siapakah Allah Anda, Roh Kudus, Bapa atau Roh Kudus? Tuhan kami adalah Oke. Tuhan Yesus. Hakikatnya adalah Oke. sama Bapak. Oke, apakah Bapak dan Yesus itu sama? Sang sumber itu Bapak. Hakikat ketuhanan. Saya nggak nanya sumber air. Enggak, Pak. Saya tanya, Tuhan dengerin Yesus. pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? Silakan. Hakikatnya adalah sama. Sama. Hakikat ya, sekali lagi. Kau ini kok menjawab tapi kau nggak percaya diri jawabnya. Oh, bukan nggak percaya Pak. Saya Cuma ulang ya. saya nggak mau terbawa. Saya ulang ya. Apakah Bapak dan Yesus sama? Hakikat ilahinya sama, ya. Oke. Apakah Bapak dan Yesus berbeda? Keilahiannya tidak. Saya ulang ya. Tadi Anda menjawab hakikatnya sama. Apakah Bapak dan Yesus berbeda? Hakikat keilahiannya tidak. Saya ulang lagi. Apakah Bapak dan Yesus berbeda? Tidak. Tidak. Baik. Hakikat keilahian. Oke. Apakah Yesus punya fisik? Punya? Punya. Apakah Bapak punya fisik? Tidak. Yesus dan Bapak beda atau sama? Sama. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik. Sama atau beda? Dalam iman Kristen apapun bisa dilakukan Allah. Kita tidak bisa membatasi. Ini asal ngomong aja. Oh, kau enggak. nggak pakai. Bapak nggak tidak, pakai Pak. otak kau Gini, diskusikan. Pak. Oh, Bapak diskusi jangan pakai otak, Pak. Bapak tadi gini, Pak. Satu punya Pak. fisik, satu tidak punya fisik. Izin, Kau Pak. bilang pula sama. Dengerin dulu, dengerin. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik. Kau bilang sama, berarti otakmu konslet.
Kita saling menghormati, Pak. Saya tidak pernah mencela Bapak dari tadi. Bapak mengotak-ngotakkan saya. Daripada ngobrol sama kayak gini, nggak bisa seperti Pak. Apa? Dari tadi Hendy itu melakukan cara-cara asumsi logika dari tadi seperti itu. Orang saya nanya sih, kau yang muter-muter. Enggak seperti itu. Lalu kau paksakan pilih ABC. Saya ulang kembali ya, dengerin. Nggak boleh seperti itu, pakai otak-ngotak-ngotakin orang. Dengerin. Diskusi sehat lah. Bapak tidak punya seperti itu. Bapak tidak punya fisik. Yesus punya fisik laki-laki. Pertanyaannya, Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama, secara substansi keilahian. Jadi Bapak juga punya fisik begitu? Tidak. Yesus punya fisik? Punya. Sama atau beda? Sama itu. Sama-sama punya fisik. Izin Pak, dengarkan bagus-bagus Pak. Loh, mana bisa Pak Hendy diskusi seperti itu Pak? Itu bukan diskusi. Kalau Bapak diskusi seperti itu framing logikamu Pak Hendy. Sama orang Kristen lain berlaku. Oh ini Pak. kenyataan Saya yang tidak ada bisa, kau Pak. yang framing. Kenyataannya kau yang framing Pak Hendy. Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik. Kau bilang berlaku sama. Hendy nggak berlaku itu sama saya Hendy. Ini namanya beleng. Framingmu itu Hendy nggak berlaku sama kau saya. Kau yang Hendy. framing Yesus. Hah? Pakai mengotak-ngotai temanku diskusi. Aku bicara jujur sama kamu, bicara sehat dengan kamu, tapi kamu mengotak-ngotaki saya. Apa? Kamu yang taruh banyak ngomong, mabok kau. Ciri-ciri orang yang tahu emosi. Jangan dimit-mit lah host. Harus kita berimbang host. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Kau ngomong panjang, nggak jelas. Kau tidak pantas mengotak-ngotaki saya. Kau ciptaan Allah, kau ciptaan Tuhan, saya pun ciptaan Tuhan. Masalah berbeda pemahaman dengan saya. Jangan mengotak-ngotak. Kenapa tidak ada? Berarti kau tidak dengerin. Saya ulang kembali ya. Mengejarkan dirimu, kau hanya mencari kemuliaanmu. Diam dulu. Sama Kristen yang lain boleh kau seperti itu, sama saya tidak. Ya kau semua Kristen yang saya ajak diskusi, kau yang paling blow on di dunia ini, benar? Kau yang paling, jangan kau mengatakan blow on ya. Semua Kristen yang pernah saya diskusi dari ribuan, kau yang paling blow on. Karena memang tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Karena satu punya fisik. Akan mau menerima dengan kamu. Saat Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, lu bilang sama. Mana bisa seperti? Kau yang paling blow on, bener dah. Kau yang paling blow on. Bapak itu tidak punya fisik, terserah kamu bilang blow on. Iya Bapak tidak punya fisik, Yesus punya fisik, lu bilang sama. Itu kan blow on namanya. Satu tidak punya, satu punya, lu bilang sama kan blow on. Kenapa kamu harus memaksakan keimananmu dengan keimananku? Sebenarnya kamu sendiri yang tidak punya kualitas dan intelek dalam berdiskusi. Makanya kau pakai otak orang. Ini perbedaan atau punya fisik, tidak punya fisik. Hendy, kau gak punya kelas. Udahlah, kau mending kurangilah makan ituan. Kau mau turunkan? Nggak heran saya waktu diturunkan, karena saya udah biasa diturunkan. Kalau mau turunkan silakan. Bukan cara mengotak-ngotaki orang nggak bagus. Kalau mau turunkan saya ulang kembali ya. Bukan. Teman-temannya, lu diam dulu. Teman-teman di bawah nih yang mendengarkan nih. Kau lu diam dulu, saya dulu. Saya ngobrol dulu sama netizen sebentar. Dari tadi saya santai, kau mengotak-ngotaki. Diam dulu kau, diam dulu. Teman-teman yang mendengarkan baik di sini maupun di YouTube, satu punya fisik, kita bicara yang ilahi. Satu, diam dulu kau, saya lagi ngomong. Saya nggak ngomong sama kau, diam dulu sebentar ya. Ya, saya mau interaktif sama netizen semua. Teman-teman, satu punya fisik, satu tidak punya fisik. Pertanyaannya, apakah A sama B berbeda? Dijawab. A sama B berbeda. Dijawab penonton. Menurut orang yang di atas ini sama katanya. Silakan jawab semua. Itu kan makanya aku bilang diskusimu itu diskusi secara diam dulu. Ini kau mau nonton penonton dulu, saya banyak dulu. Kau aja ngomong Hendy, kau dengarkan orang ngomong Hendy klep. Oh jadi semua beda yang kalian. Iya. Penonton lebih sehat loh. Penonton lebih sehat. Penonton lebih pintar membedakan yang mana punya fisik, yang mana tidak loh. Ya, penonton lebih sehat. Terima kasih penonton, Anda lebih sehat. Yang ada di sini sakit. Diskusi yang sehat, jangan kau tanya penonton. Ya kalau begitu saya tanya kau. Yesus itu punya fisik nggak, Bang? Jangan paksakan kehendak sama orang lain. Ini lagi. Kau usah lari kemana-mana kau Hendy. Sama aku aja kau nggak ada ilmumu Hendy, biar kau tahu. Nggak ada ilmumu Hendy. Cara kau ABC itu nggak ada ilmumu. Iya. Jadi host. Kalau Hendy seperti ini, itu bukan narasumber host.
narasumber itu tidak mengotak-ngotaki orang teman diskusinya. Adil kau. Ya, saya bijaksana menjawab. Saya menjawab dengan baik. Kalau diskusi orang seperti itu, katanya sama. bloon, gitu. mengotak-ngotaki. Aduh, kasihan kali ajarannya Di surga tidak punya fisik. Sebagai muslim. Yesus itu punya fisik, katanya Kalau sama. kau nggak terima, kalau kau nggak terima itu urusanmu, bukan mengotak-ngotaki orang kau. Ya udah. Harus berimbang ya host ya. Kau hargai orang. Cek. Nangis. Penonton, siapakah yang blow on? Orang udah jelas-jelas berbeda, dia bilang sama. Penancan. Satu punya fisik, satu tidak punya fisik, dia bilang sama. Iya penancan. Kenapa sih masih blow on banget? Malu dia. Penancan. Baban, kamu mau diskusi nggak? Penancan. Tanya penonton kau diskusi bodat. Ini kenapa ya orang kalau terlalu makan bebas makanan begini jadinya gak bisa membedakan mana minyak, mana air, gak bisa bedakan mana Tuhan, mana manusia. Nggak ada gayamu sok Gak bisa pintar, tapi bedakan mana manusia, mana Tuhan. Nggak boleh kau kayak gitu. Dari tadi kau kawan mendengar, karena ini rumus. Kalau ini kamu mau diskusi. Kamu mau diskusi? Kau diskusi, kau tanya penonton goblok. 1 Korintus 4:10 kau yang belum. Kan Kristen memang kamu yang belum. Kualitasmu masa bagus, manusia memerlukan orang. Bedain manusia sama Tuhan aja nggak bisa. Ya Tuhan saya masih nampak, Tuhan nampak nggak nyata? Tuhanmu siapa? Yesus Tuhan siapa? Nyata enggak? Bapaknya Yesus tidak, bapaknya Yesus bukan manusia kan sama. Kenapa bisik Tuhan? Memang nampak. Tuhanmu memang nampak. Yesus berkata, Yohanes 5:37, Bapak itu tidak nampak, tidak bisa dilihat itu Tuhan. Kata Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat. Gitu. Ini orang nggak kenapa sih pada mabok semua ini Kang, ini naik begini nggak bisa diskusi. Kata Yesus, Tuhan itu Bapa tidak bisa dilihat, kata Yesus. Jadi Tuhan nggak nampak. Jadi yang nampak itu makhluk. Kalau ada yang nampak makhluk pasti bukan Tuhan. Kenapa sih kagak pakai akal? Kenapa harus bocor halus? Oh, diskusi jangan bocor halus lah. Tanya dulu kau. Ya Allah Subhanahu wa taala ada. Indonesia merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih lu? Alam semesta ini ada karena Allah ciptakan. Tuhanmu ada karena ada Allah. Gimana sih? Iya, nggak ada modal, signalnya tupus-tupus. Dah. Kau tanya, kau jawab dulu, Tuhan nyatamu mana? Saya udah jawab tadi. Kayak masa nggak dengar sih? Kau tunjuk dulu Tuhanmu yang nyata, jangan Tuhan orang kau tanya. Ya saya jawab ya. Tuhan yang nyata begini siapa? Gimana mau menjawab? Dia ngomong terus Kang. Ayo ambil Kang, ini orang gila nih semua nih. Kau yang goblok. Ini Kang. Ah itu gimana? Di bawah dulu Bang, jangan marah-marah. Dulu Bang. Izin host ya, izin host. Udah. Kita lanjut ke diskusi lagi ya. Tadi bicara dikit saja host. Udah. Kita lanjut diskusi lagi. Ya, Bang. Kita lanjut diskusi lagi ya. Bagaimana kita diskusi Bang kalau udah. Kita lanjut host. Diskusi lagi. Bang Ardi monitor, Bang Ardi. Bang Kores monitor, Ustadz. Apa? Kita diskusi. Nah, ini diskusi lagi. Kenapa dia sakitnya? Apa dia sakitnya? Dia tadi itu katanya sih sakit perut, tapi nggak tahu sekarang sakit apa. Oh. Ini res. Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, katanya sama. Gitu beres. Oh, samanya di mana? Wah.
begini ya, masalahnya gini, bukan permasalahan berbeda atau tidak ya. Masalahnya kalau dijawab jangan mengotak-ngotaki. Itu hak Anda tidak terima gitu loh. Waduh. Ngotak-ngotak itu gimana? Udah, Si Hendy, yang udah. Hendy Ya udah. saya, Kita si lanjut. Hendy Wah, marah. Kita lanjut. Wah, Bang Andi. Bang Andi lu apain Bang Andi? Ngamuk ini orangnya. Kami Udah, tidak Bang, mau udah. diskusi seperti itu Bang ya. Lapor polisi Ya, aja, Pak. Nggak Saya apa-apa, bukan lapor Kristen polisi. yang lain yang tidak punya ilmu langsung menghujat-hujat Islam. Saya nggak mau. Dari tadi Kristen saya ingatkan, jangan ada Kristen yang menghujat. Di live ini loh, ini live Tidak Islam, ada tapi orang saya yang ingatkan hujat, Kristen. Pak. Kau menghina sama saja itu, menghina Lu saya. saya menghina orang, kamu yang menghina kok. Kau mengotak-ngotaki, mentololi. Kau yang ngotak-ngotakin. Satu yang punya fisik, satu tidak. Yang ngotak-ngotakin siapa sih? Kau. Lu yang Udah. Nggak mau dia dialog sama gua dia mau sama Bang Andi dia. Bang Wahyu, Jangan marah dia. diturunin, Kang. Jangan diturunin, Kang. Enggak, saya turunin dulu, biar adem dulu nih, biar terjadi diskusi dulu. Soalnya kalau kayak gini terus, sampai kapanpun gak bakal beres tuh masalah itu ya. Mending kalau naik, langsung aja diskusi. Ini judulnya bagus loh, diskusi cerdas. Silakan kalian naik ke atas, membawa data, membawa ilmu ya. Implementasikan di sini keilmuan Anda. Di sini ada banyak narasumber ya. Kita diskusi lagi. Jangan membawa tendensius kebencian ya. Lanjut Si kita Aka, diskusi lagi. si Aka kalau siang kalem, kalau malam gue yang kalem, nggak bener lu. Iya, emang. Kebalik makan cabenya. emang. Kebalik ya makan cabenya. Mending spill dulu Kang yang penipuan itu Kang. Spill dulu biar netizen tahu, mumpanya penonton. Spill dulu yang Iya. penipuan itu. Spill penipuan itu mengatasnamakan Bang Juma terus kasih rekening pribadi dia. Oh iya Ikhwan. Spill Ada yang dulu. minta-minta duit loh. Untuk apa? Pakai nama Harus Gurunda di TikTok. Spill dulu. Ini satu hampir jadi korban. Mana Spill nih? dulu. Tampilkan nomor rekeningnya Kang. Gak apa-apa, namanya juga biar dia malu. Oke, Ini nama istrinya kayaknya ini. bentar ya. Emang ada berita tadi ada penipuan mengatasnamakan akunnya Bang Juma. Ternyata dia itu hanya ingin menipu umat muslim. Dan saya ingatkan kepada umat muslim, kalau ada teman-teman dari kekristenan yang nge-DM ke kalian ya, jangan kalian langsung percaya. Karena apa? Satu, Gurunda Juma itu nggak pernah langsung meminta-minta ke netizen, minta donasi lah, minta apalah gitu kan ya. Guys, saya kecilin dulu biar enak. Ini ya teman-teman, mohon hati-hati teman-teman yang di 2,7 nih ya, mohon hati-hati karena penipuan-penipuan ini sering terjadi ya di dunia maya ini. Sekarang mengatasnamakan Bang Juma ya, mengatasnamakan Bang Juma untuk meminta-minta duit. Bahkan mereka sekarang udah berani nyepil langsung nomor rekeningnya atas nama orang lain, bukan atas nama Bang Juma. Dan nomor rekening itu atas nama Kristen lagi ya, bukan nama Islam. Bang Juma nggak pernah menampilkan nomor rekening atas nama orang lain ya. Ini nih, Assalamualaikum Kang Kian Santang, kenal sama rekening ini BCA bla 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 bla, nomor rekeningnya ya nggak bisa saya sebutkan, kalian lihat aja, atas nama Widya Besiaji. Saya jawab, Waalaikumsalam. Nggak tahu Bunda, nggak kenal. Ya, yang DM atas nama Bang Juma. Tapi saya nggak percaya, masa lancar banget balasnya. Setahu saya Bang Juma susah balas ya, lama balasnya. Ya terus saya jawab, bukan Bang Juma, itu penipu. Bang Juma nggak pernah minta-minta. Nah itu saya percaya banget, ini pasti Bang Juma palsu. Hati-hati kata saya ya, hati-hati lagi. Ya saya nggak percaya. Nah jadi takutnya ini ada orang-orang seperti ini yang nge-DM kalian teman-teman. Jadi saya mohon kalian jangan percaya. Satu poinnya, Bang Juma setahu saya dari zaman di Jum nggak pernah sekalipun minta-minta langsung kepada netizen. Itu poinnya di situ teman-teman ya. Silakan lanjut. Kalau saya boleh menyimpulkan ya, ini cuma hipotesa sementara bahwa ternyata yang memakai nama Bang Juma itu bukan Muslim. Setuju?
Ya, emang bukan Muslim. Ini aja namanya Widya Besyaji. Oke. Itu nama. Itu kesimpulan sementara, artinya bukan Muslim memakai akun Banyuma palsu, dipakai untuk menipu. Itu kesimpulannya teman-teman. Dengan demikian, kalau ada hal demikian, waspada, waspada, dan waspada. Waalaikumsalam. Emang orang Kristen miskin-miskin ya? Iya, sampai nipu-nipu. Kenapa ya? Kasihan. Didikannya. Kan bisa pakai nama saya Alda Victory gitu. Ini aja satu. Butuh uang. Kenapa pakai nama guru ya? Ini aja satu dulu dikeremus. Mana tuh? Ini. Ya, Alif 01. Gini res teman-teman ya. Kita aja nih yang tiap hari kita semua satu yayasan sama Banyuma. Kalau saya mau nekat dapat duit sehari 200 juta saya bisa dapat. Saya pakai nama Banyuma. Bisa loh itu. Bener, bisa. Tapi kami nggak melakukan itu. Nah, gitu loh ya. Nah, ini Oten kok nekat banget gitu. Malu lah bro, hentikanlah itu ya, hentikan. Nanti terproses hukum nanti. Apa ini juga diumumkan nih? Ini juga diumumkan bahwa yang sudah terlanjur, diam dulu kau, ini lagi ngomong kita. Yang sudah terlanjur mentransfer ke rekening itu, teman-teman ya, diulang ya. Yang sudah terlanjur transfer rekening itu, tolong hubungi kami. Kami akan proses hukum. Ini kenapa sih ini orang nggak punya etika ya? Diam dulu lah. Ajaran kasihmu tunjukkan sini bro. Jadi yang sudah terlanjur teman-teman di luar sana ini live terlanjur sudah transfer ke rekening itu, silakan hubung kami. Kami akan proses hukum. Karena ini sudah masuk 378. Terima kasih. Juga yang Kristen mendukung bang, mendukung. Proteslah. Bagus. Oh, saya Zuma. Coba transfer ke ini rekeningnya. Iya, Widya Basyaji. Siapa Widya Basyaji? Salah tangkap pula yang pula nanti malu pula abang lagi. Enggak lah. Mau Muslim mau Kristen tangkap aja. Ini kan udah masuk unsur penipuan ya. Ya. Ini kan udah masuk unsur penipuan. Mau Islam mau Kristen harus diproses gitu aja bang. Ya iya itu, jangan bilang sepihak Kristen, miskin kali Kristen, membodoh-bodohi. Emang miskin. Iya, emang miskin. Dia yang 319. Dia coba orang kafir yang punya apa di Indonesia ini, di negara-negara ini. Terus kenapa pakai nama Gurunda? Iya, kenapa pakai nama orang lain? Kan kaya orang kafir. Iya. Dukung mbak. Kalau mau proses mau Kristen pun mau kalian ini kan kami dukung. Tapi jangan mengatur secara Kristen langsung itu kayak gini. Gitu loh. Halo. Saya dari tadi di mute aja nih. Aduh. Ya, tinggal dibuka mute-nya bang. Lagi ada iklan. Ya silakan Benjamin Netanyahu. Udah saya bom semua rata udah habis. Abang suka ngebunuh? Suntangan dong sama Iran. Ini lagi live jangan bahas itu Oh iya. Di YouTube. Ya, siapa yang mulai coba? Yo, Anda yang mulai ngomong. Ya kan Anda yang bilang Netanyahu. Itu namanya Benjamin. Ya, Benjamin aja udah, jangan tambahin. Benjamin. Oh ini kalau yang ini Benjamin apa? Suem. Benjamin aja. Oh Benjamin aja. Oke Benjamin aja. Silakan. Mau apa? Ya, ini tadi kan saya mau menanggapi dari Oten-Oten yang sebelumnya ini. Jadi saya mau kasih tahu ya para penonton dan juga Oten-Oten tersayang ya. Kita jangan mau digiring dengan memakai logika yang terbatas. Artinya jadi nggak usah pakai logika ya bang ya? Pakai, tapi logika yang dipakai beda. Kalian yang gimana logika yang dipakai yang kayak gimana bang? Ini saya jelaskan ya. Oke. Jadi kan selama ini kan kalian sengaja menggiring untuk dengan logika benda seperti tadi. Kalau
Allah Bapa dan Yesus. Nah, jadi siapa Allahnya? Oh, itu benda. Kalau Berarti Allah siapa? Bapa sama Yesus itu benda berarti. Ya, yang kalian Ya, akan mengatakan oke. bahwa Yesus itu Ya. siapa? Siapa itu artinya benda. Siapa benda? Nah, Tenang. jangan ketawa kalau udah Ya kan tahu Anda itu pojok bilang yang tahu Bapak sama nih. Yesus itu benda. Anda sendiri loh yang ngomong. Saya tidak ngomong itu. Anda kan bertanya Loh, dengan Anda yang pertanyaan ngomong siapa? kayak gitu tadi, Yesus sama Bapak itu benda apa? Gimana sih Pak? Sekarang Bapak yang nyalahin aku. Bloon juga, bloon kau ngapain kena Tuh, belum Benjamin Diam, katanya. diam dulu. Oh, Jangan epilepsi dulu. Tenang. Satu-satu. Siapa yang paling pintar? Kau manusia tergoblok. Jian Nababan paling pintar dia. Ya, Jian Nambaban paling pintar tah? Ya. Ya. Jangan yang lain Tanya nggak ikut-ikut dulu. ya. Iya, gua nggak ikut. Kalau kalian bahas-bahas Tuhan yang nyatamu, alam yang nyata di mana? Yang nyata kau lihat. Silakan Benjamin. Gimana? semua. Tanya sama aku. Itu aja pertanyaan. Iya. Kalian kan bahas Tuhan saya. Jadi saya tanya Tuhanmu yang nyata yang mana yang kau lihat di dunia ini, baru alam yang nyata. Pernah nggak kamu berjumpa sama Tuhanmu yang nyata sama alam yang nyata? Ya, silakan jawab Benyamin setan Yahu. Ya, Benyamin setan Yahu. Nah, dia buka topik baru, dia jawab aja lah. Kan dia paling pintar Jian ini. Loh, Jen ini apa nih? Oten apa bukan? Oten. Dia yang tadi bilang dia yang bilang lu goblok tadi. Aku bukan oten agama aku Kristen anjing. Tuh. Turunin aja dah, turunin. Nggak butuh saya, nggak butuh nih, nggak butuh. Jadi siapa nih yang paling pintar siapa nih? Wakil satu Udah aja. diturunin yang paling pintar, udah diturunin. Ini yang paling pintar kedua berarti. Itu turun Enggak, sendiri ya, nggak diturunin ya, turun levelnya sendiri dia. Ya, dia ngomong anjing gitu, bukan level berarti. Itu Bukan Kristen, level, ya Bang. udah. Itu Kristen. Oh ya udah, tapi kak omongannya kayak gitu nggak pantas lah. Oh, kan kasih kok nggak langsung. pantas? Ya pantas lah Kristen semua kayak gitu kok. Enggak lah. Siapa? Ya udah saya aja, saya paling pintar. Saya paling pintar. Kores. Ayo, gimana? Kan selama ini kan kalian selalu menganalogikan seperti itu, menanyakan dengan siapa, apa, seperti itu kan? Ya enggak, sekarang gua nggak pakai siapa dan apa. Kenapa namanya Yesus? Kenapa namanya Yesus? Lah, namanya Ya. dikasih nama kok kenapa? Ya nanya kan katanya nggak mau siapa dan apa, ya udah gua pakai kenapa namanya Yesus. Yesus Ya. kan kalau nggak salah bahasa Yunani. Kenapa pakai nama bahasa Yunani? Karena datang ke dunia sebagai manusia pasti punya nama, diberi nama. Dia turun Kenapa sendiri, pakai- nggak diturunin, ribet. Nah, kenapa pakai nama Yunani? Nah, emang kenapa? Yunani kan karena sebelumnya kan nggak Yunani, dia di apa namanya kan kalau di mana di bahasa Ibrani Yesua. Apa? Yesua. Namanya Yosua. Panggillah Yosua kalau gitu. Yesus kan Yunani, dalam kitab Yunani di apa namanya tulis dalam kitab apa bahasa Yunani. Nah itu kenapa Pak? Kenapa kalian kok maunya pakai bahasa Yunani? Bahasa Yunani ya kan kenapa harus pakai Ya kenapa bahasa kalian kok maunya? pakai bahasa apapun juga nggak masalah gitu loh. Ya udah pakai bahasa Cina. Yenshen. Mau nggak? Ngawur. Ketawa. Nama Tuhan lo itu ketawa. Ngawur kau. Yenshen. Nah. Kenapa? Kenapa kok kalian ini Tuhan kalian samakan dengan benda? Kenapa? Tuhan disamakan dengan benda. Ya, kenapa? Nggak tepat loh. Nah, kok nggak tepatnya di mana? Kan yang bukan benda juga loh, makhluk hidup. Yesus itu kan manusia loh, bukan benda dia. Ya. Dari tadi kan kalian menanyakan loh. Berarti ada Dari berapa? tadi Benjamin salah dari tadi. Apa salahnya? Menyamakan dengan makhluk, dengan manusia, bukan benda. Makanya tadi marah yang Kristen yang tadi Jiana Baban sama Benjamin, kok benda sih? Enggak, Ini aku tanya saya sama tampilin kalian. datanya ya, Bang Benyamin. Bukan yang tadi. Bang Benyamin, saya tampilin datanya ya. Kita buka di Matius 1 pasal 23 nih Pak. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini Immanuel ini siapa Bang?
Adanya Yesus. Itu satu. Saya bacain lagi ya Bang. Nih. Apa? Ya oke, saya bacain lagi ya Bang. Nih, saya bacain lagi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan memberi namakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel ini siapa Bang? Immanuel itu artinya Tuhan beserta. Iya, siapa? Siapa Bang? Yesus itu nama disebut dengan Immanuel. Nama ini namanya Immanuel. Ya, namanya Immanuel. Bukan namanya Yesus, Bang. Namanya Immanuel. Immanuel ini siapa, Bang? Siapanya Yesus? Sebutan Yesus ada banyak. Bukan sebutan, Bang. Itu bukan sebutan, itu adalah nama. Terus kenapa? Kalau nama kenapa? Berarti namanya Immanuel bukan Yesus, kehead. Lah, kalau Muhammad bisa dipanggil Ahmad juga. Namanya yang benar mana? Muhammad atau Ahmad? Loh, kok jadi lari ke situ? Ini dulu jawab. Immanuel ini siapa? Siapanya Yesus? Immanuel ini siapanya Yesus? Wih. Nama lain disebut Immanuel, Tuhan menyertai. Saya setuju Immanuel loh, Res, daripada Yesus, Res. Saya mempertanyakan. Gua setujunya saya mempertanyakan. Pakai bahasa Cina, Yan Xuan. Ngawur bahasa Cina Yesus. Itu yang Immanuel itu belum diyunanikan. Oh belum. Belum bubur hidung, bubur bodas. Kalau di Yunani jadinya apa ya? Immanusus. Pertanyaan saya nih, belum kalian jawab. Kenapa kalian kok melogikakan dengan benda? Logika. Yesus itu makhluk hidup bukan benda. Iya, Yesus itu adalah manusia yang di dalamnya ada roh Tuhan. Kenapa disebut benda dia? Hah? Kok disebut benda? Ya, siapa yang menyebut benda? Kita tidak memaknai Tuhan kita dengan benda seperti kalian. Kalian kan menghitung toh, ada berapa, siapa. Menghitung. Kalau menghitung itu benda. Iyalah. Emang yang ya kalau gitu jangan dia, maksudnya ya kalau nggak mau terhitung seperti benda aja jangan di tiga pribadi. Jatuhnya benda kalau gitu. Pemaknaannya tidak seperti itu. Pemaknaannya itu pribadi adalah Tapi kan jadi kayak benda. Ya, itu kan logika kalian yang asal logikanya logika rendah, logika benda, logika tiga kan tiga itu kan hitungan tiga itu. Logika setelah satu, dua, lalu tiga. Hitungan itu. Teman-teman di bawah, teman-teman Kristen semua saya kasih tahu. Kita itu memakai logikanya adalah logika abstrak, bukan logika benda yang bisa dihitung-hitung. Logika abstrak aja. Ya kalau gitu jangan pakai angka 3. Nanti hitung-hitungan, pakai abstrak aja. Abstrak tuh begini jadi. Tuhan kayak gini, gua kasih contoh kata-katanya. Tuhan itu 13, nah gitu. Apa itu 13? Itu abstrak, nggak ada yang ngerti. Ya kalau kamu pakai bahasa yang dimaknai dipahami roh Tuhan, kalau Tuhan misalnya kan ada namanya bahasa roh, kita ada namanya bahasa roh itu nah kalau orang nggak pakai angka, dia nggak perlu dihitung, nggak benda. Tapi kalau udah 3 pribadi, wah angka dihitung jadinya. Mau nggak mau benda tadi kayak Benyamin bilang. Di dunia ada berapa? Di dunia ada berapa banyak bahasa? Di dunia ada berapa banyak bahasa? Hitung-hitungan jatuhnya dong, jadi nggak abstrak. Loh, kan ini berapa banyak bahasa kan bukan hitung-hitungan. Saya jawab. Apa pertanyaannya apa di dunia apa? Ada berapa banyak bahasa? 1. Ngawur. Kok ngawur? Satu bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Arab, 1 bahasa Yunani. Nah itu berapa bahasa itu? Nah, 1 kan? 1 hakikat itu. Hakikatnya apa? Bahasa. Pribadinya apa? Indonesia, Yunani, Ibrani, Arab, gitu. Bahasa itu bisa di ini enggak? Kalau udah mau nangis gitu tuh nangis beneran tuh nanti. Iya, kebanyakan ketawa soalnya malamnya nangis. Kalau Tuhan datang dengan menggunakan misalnya bahasanya Tuhan, manusia bisa paham nggak? Ya bisa lah, kan Tuhan nggak ada yang mustahil. Gimana? Gimana bahasanya Tuhan coba? Kalau di Kristen biasanya 4 suku kata, holabala, kalau enggak sikaraba. Makasih banyak. Sikiraba siki itu. Apa? Kau bisa paham? Orang Kristen paham? Oh, orang Kristen. Kau bisa paham nggak? Enggak.
nggak paham kan. Nah, makanya kan digunakan bahasa yang dipahami, tapi bahasa yang dipahami. Terus Roh Kudus kerjanya apa? Kok malah kita yang belajar? Lah kau kan tidak ada Roh Kudus di dalam kau, makanya kan kau tidak paham. Ya kasih lah. Ya ngapain kasih orang nggak paham? Enak ini aja. Emang obrolan. Yo, kan Kristen juga nggak paham, dikasih Roh Kudus jadi paham gitu. Nah, ya kan kalau Kristen kan paham. Sikira-baraba itu artinya apa, Bang? Bang, itu kan bahasa Roh Kudus. Sikira-baraba itu artinya apa? Bukan sikira-baraba, sikiraba gitu. Sikiraba, artinya apa? Ya, itu kita kalau nggak ada pemahaman dari Roh Kudus, kita tidak bisa mengatakan artinya apa. Saya tahu, Bang. Saya tahu. Sikiraba itu artinya Yesus bukan Tuhan. Jangan menghujat Roh Kudus. Kok menghujat, Bang? Sikiraba itu, Bang, artinya Yesus bukan Tuhan. Kau jangan menghujat Roh Kudus. Enggak, saya enggak menghujat. Sikiraba itu artinya Yesus bukan Tuhan. Konsekuensimu sendiri ya. Ya udah, Abang jawab apa artinya sikiraba? Saya tidak tahu. Ya, saya yang tahu dari Loh. Parah. Roh Kudusnya ngapain? Kok nggak tahu? Sekarang kita lanjutkan. Kenapa kalian melogikakan roh? Bagaimana roh bisa dilogika? Logikakan roh. Maksudnya tuh bagaimana kalian menjelaskan roh gitu maksudnya? Logik, ya terserah. Itu kan termasuk Loh, kalian yang suka roh kudus kan kalian itu. Kami mana ada kan di Islam bahas roh di masjid. Nah, roh kan sesuatu yang abstrak yang tidak kalian miliki. Ya kan? Nah, berarti kan kalian yang menjelaskan kalau gitu. Kok jadi ke Islam? Ya, kalian ngertinya roh itu gimana ngejelasinnya? Kita menjelaskan dengan pemahaman kita, tapi kan kalian menggiringnya ke pemahaman kalian. Kalian kan tidak punya pemahaman seperti kami. Kami memahami roh, ya. Dengan logika kami itu logika roh. Jadi roh itu tidak. Nah, coba logika rohnya gimana coba logika roh? Logika roh itu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi. Kalian selalu membatasi. Oke, coba logikanya roh tentang tahu goreng. Tuhan seberapa tidak terbatas dia? Coba silakan. Apa? Gimana? Coba logikanya roh tentang tahu goreng. Loh, roh kok sama tahu goreng apa hubungannya? Loh, karena tidak terbatas tadi. Loh, kalian mau membatasi Tuhan. Tuhan nggak boleh ini, Tuhan nggak boleh itu. Saya tidak terbatas tadi. Murahnya tahu goreng dimarahin. Belegu kita tidak, Tuhan kami, Tuhan yang ada di Alkitab itu tidak terbatas. Tuhan Oke. Kalian. Enggak, tadi kan katanya logika menggunakan logika roh. Ya udah, secara logika roh tahu goreng itu apa gitu loh. Tahu goreng benda. Itu kata logika roh. Gampang ternyata sama. Kok logika roh? Saya nggak logika roh. Kita tuh memahami. Tadi lu bahas logika roh tuh mau dibawa kemana sih? Nggak ngerti gua. Pemahamannya itu adalah tidak menggunakan logika benda. Kalian kan menghitung. Oke. Kita menggunakan logika roh itu dalam hal apa? Dalam hal apa? Menggunakan logika roh. Kalau kalian menanyakan kemudian ada berapa, terus kemudian apa, itu namanya tuh benda. Benda. Ya kalian jangan ngomong 3 kalau gitu. Jadi benda nanti. Loh, kalian pemahamannya kan sudah dijelaskan bahwa 3 itu bukan 3 benda tapi 3 hakikat. Hakikatnya adalah roh. Itu ya tetap aja jadinya hakikatnya 3 benda jatuhnya. Jangan pakai angka. Pakai yang abstrak. Tadi udah gue contohin kalau pakai abstrak itu kayak gini. Kalau yang logika kan 3 jadinya benda. Nah kalau yang pakai abstrak jadinya begini. Tivla. Nah gitu. Oke. Sip. Saya kasih pemahaman melalui bahasa kalian ya. Oke. Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Tauhid itu konsep kita beribadah kepada Tuhan. Nah, satu kan? Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Nggak ada. Sejak awal kalian tidak berbicara seperti itu. Kalian mengatakan tauhid itu tangan satu teracung, mengacung ke bawah, telunjuk kalian mengacung ke bawah dan itu adalah satu. Kalau satu itu dalam Islamnya wahid. Nah, wahid. Baru melenceng ini, udah melenceng ini. Nah, kan itu bahasa Arab, tauhid bahasa Arab. Itu tauhid itu dari kata wahid dikasih kata tauhid gitu. Ya, jujur aja, dari dulu kalian tidak mengatakan kesatuan, tidak ada. Memang bukan kesatuan, menjadikan satu-satunya Tuhan, bukan kesatuan. Kalau kesatuan peleton. Dari dulu kalian mengatakan batalion itu kesatuan. Allah Subhanahu wa taala Allah yang satu. Iya, satu-satunya Tuhan. Gitu. Bukan. No, kalian berbohong. Oh, saya berbohong. Waduh, di penjara saya. Enggak perlu. Enggak. Belum ya? Enggak pernah menjarain orang.
Ya udah terus maunya terus Jadi, apa? Terus gimana? Tidak ada satu. Kalau satu itu berarti benda. Ya. Satu itu berarti Kalian benda. teracu satu. Nah, kalian dari dulu memahami Tuhan itu adalah satu. Satu apa? Satu. Benda. Bukan satu. Satu benda. Beda. Kalau Iya, tiga pemahaman bukan Tuhan. benda kalau tiga. Kesatuan bukan benda kalau kesatuan. Oh, standar ganda. Ora oleh, nggak boleh begitu, nggak boleh. Selamat siang. Kalau salah Yang satunya Mungkin gimana? ya, Ahimoto, assalamualaikum mungkin- warahmatullahi wabarakatuh. ya mungkin Satu-satunya yang tunggal dimaksud- jatuhnya. Yang Ya. dimaksud esa yang dimaksud. Esa tunggal, kalau satu eka. Ya, esa kan bukan berarti satu indil-indil gitu kan, enggak. Kalau keesaan jatuhnya itu- ketunggalan, maksudnya ketunggalan. Kalau esa itu bukan Ini kayaknya Kristen murni belum beres tunggal kayak satu. soal bahasa Sanskrit ya. Eka Iya. satu, esa tunggal. Kalau keesaan ketunggalan Tuhan, gitu. Bukan kesatuan. Kalau kesatuan peleton jatuhnya. Nah, itu mengapa di Al-Qur'an Allah menyebut dirinya adalah kami. Nanti kau mau mengalir royal lebih lagi. Iya, ke situ. Iya. Bahasa Indonesia nggak punya itu soalnya. Nah, itu kan pemahaman dari sesuatu yang abstrak, tidak bisa digambarkan. Dan kalian mencoba- Enggak, kalau misalnya kita ke Perancis kobong talefu, bagaimana kabar kalian gitu kan? Fu itu kan kalian. Kalau misalnya mau nanya kalau mau misalnya pakai nanya kamu nggak pakai kalian, pakai tu kan harusnya tu, Ya. bukan pakai fu. Nah, Nah, emang tauhid Kristen juga- nggak tahu ini kalau di Indonesia. Tauhid di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu, pemahamannya bukan tauhid itu satu, tapi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Tapi nggak banyak loh, bukan banyak, satu ya satu. Kalau banyak bukan satu namanya. Kalau satu itu benda, sayang. Kalau tiga itu banyak loh. Satu itu bisa merujuk ke apa aja, tapi satu nggak boleh banyak. Banyak itu paganos dalam bahasa Yunaninya. Satu-satunya kesatuan itu sesuatu yang tidak bisa dihitung. Kalau kesatuan itu ada kesatuan itu satunya banyak, kemudian dikumpul menjadi kesatuan. Nah, Nggak, ya, kan nggak Benjamin nggak boleh lo bilang Tuhan itu kesatuan, Tuhan itu tiga pribadi. Tuhannya nggak ngomong kayak gitu, jangan difitnah-fitnah lo. bahasa Indonesia itu terbatas, memiliki keterbatasan. Nah itu tuh pinter. Nah ya sudah, kenapa kau memaksakan pemahaman? Bukan memaksakan, ini gua supaya kalian tidak beriman dari kalian caranya memfitnah Tuhan sendiri gitu loh. Di mana letak fitnahnya, baby? Ya kayak misalnya tiga hakikat, tiga pribadi. Kapan Allah Bapa ngomong begitu? Nah sekarang Kan nggak pernah. Aku kasih pemahaman. Nah, kalau kamu memahami roh, kamu bisa menghitung roh nggak? Memahami roh. Nah, kalau kamu Ya kalau kita, nah ini gua ajarin sama Benjamin ya. Ini juga bisa diajarin ke Kristen yang lain. Lu memahami sesuatu dalam iman itu lihat dari apa yang Tuhan lu jelaskan. Itu yang lu ambil. Jangan melenceng-melenceng. apa yang Tuhanku jelaskan? Ya misalnya soal roh gitu kan. Tuhan menjelaskan roh itu apa? Kita lihat misalnya di 1 Samuel 18:10 roh itu dia bisa jahat dan roh jahat ini juga datangnya dari Allah. Lalu kemudian kalau kita lihat di Mazmur 151 nomor 51 sampai 54 roh itu juga bisa baik gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat di Roma 6:16 roh itu juga bisa datang dari iblis, namanya roh tenung gitu. Jadi roh itu banyak, roh itu tergantung apa yang Tuhan kehendaki si roh ini ngapain, tergantung tugas yang disuruh oleh Tuhan. Nah kayak gitu caranya ngejelasinnya, jangan lu melenceng-melenceng dari apa yang Tuhan katakan, kan gitu harusnya. Saya kan tidak berbicara seperti itu. Saya kan membicarakan tentang keterbatasan dan tidak terbatas dan tidak terbatas. Tentang dimensi roh itu. Kan kalian selalu menggiring Enggak, mengenai perkara dimensi roh juga ini. Kalau kita lihat perjanjian lama perjanjian baru, itu si roh-roh ini tuh hidupnya satu alam sama manusia, satu bumi juga. Contoh misalnya Yesaya 11 nomor 2 gitu. Ada 7 roh yang hidup di dalam orang yang tunduk kepada Tuhan. Ada roh ketaatan, roh penghakiman, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan. Gitu. Jadi dimensinya nggak berbeda, masih di bumi-bumi juga.
Kau udah pernah baca Yohanes 8 ayat 42? Udah. Ya. Apa itu katanya? Di situ kan dikatakan kata Yesus pada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus mengatakan, "Aku keluar dan datang dari Allah." Yesus rohnya Yesus ya, bukan Yesus Tuh. keluar Tuh, datang tuh dari- itu Benjamin ini tuh ngarang-ngarang aja. Kalau udah tertulis begini ya begini aja gitu. Bukan itu rohnya ya, bukan badannya ya. Gitu. Roh Yesus kan nggak ngomong ke sana. rohnya Yesus kan datang dari Itu Bapa. di mana di Yohanes 8:42 tuh ngomongin roh itu di mananya? Inilah yang gue bilang kalian tuh beriman dari fitnah. Terus apa itu? Yang keluar dan Kalau datang Yesusnya dari- bilang itu apa? apa? Yesus bilang apa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya udah, sebadan-badannya Yesus itu keluar dari Allah. Kan gitu. Ya, terus nggak dilahirkan. Nanti udah keluar dari Allah, keluar lagi dari Maria. Yesus kan utusan, betul kan? Kalian selalu memojokkan Kristen dengan kata utusan kan? Assalamualaikum. Memojokkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, utusan dia. Itu merasa terpojok Kristennya emang kalau dibilang utusan. Terus Instruksi. utusannya berupa apa? Korek. Utusannya Ya silakan berupa apa? Madam, masuk gas. Gas ya. Jadi gini. Begini Pak, maaf nih Belum saya. belum selesai sama Koris dulu. Nggak, Jangan sedikit nanya geli, sama Koris sedikit dulu. geli, Ya, sedikit ya. geli Pak, sedikit Nggak, geli. dia tadi ngaku paling pinter. Bapak bilang, Nggak ada yang milih-kitik, nggak usah. Islam menyerang. Padahal itu di dalam Bible kamu sendiri, bro. Makanya Pak, kalau beriman itu ikutilah perkataan yang kau tuhankan, bukan perkataan si Matius, perkataan si Lukas, perkataan PDT. Jadi kalau beriman jangan setengah-setengah, bro. Ya. Sebentar, belum selesai. Bapak bilang Yesus berkata, itu nggak eksplisit. Yang eksplisit clear di dalam Bible Anda, Yohanes 17:3 udah basi memang, tapi itulah realiti kenyataan pahit lo. Bahwa Yesus berkata, inilah hidup kekal itu. Hanya Allah Bapa satu-satunya. Sudah ada pengulangan perkataan, berarti itu solid. Ya. Jadi jangan yang tidak mempunyai data, yang ambigu, yang nggak clear, Bapak tambah-tambahkan dengan opini dan iman Bapak yang menyangka seperti itu. Padahal kalau Anda bilang Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, dia waktu jadi manusia, yang dia lakukan, dia tidak makan babi, dia sunat, dia puasa 40 hari, itulah yang Tuhan kamu mau. Apakah Kristen mengikuti? Big no-no. Big no-no. Jangan kemana-mana. Ya? Itu reality. Jangan kemana-mana. Kalau kamu tidak suka, jangan kamu bilang kami serang. Karena saya tegaskan apa yang terjadi di dunia kekristenan dan kitabnya itu jauh berbeza. Ya. Udah, jadi gantian. Kalau kamu nggak happy, karena kau pembangkang, Pak. Kalau engkau pengikut Yesus, harusnya yang kau ikuti adalah seorang firman yang kau bilang tadi notabene adalah Tuhan. Nah, waktu dia jadi manusia, dia aja melakukan itu. Kenapa lu pade yang bukan Tuhan malah tidak ngikuti apapun yang dia lakukan? Udah, gantian. Tapi Mbak ini pengikut Yesus. Sebentar, saya tanya. Mbaknya ini pengikut Yesus. Ya pasti kami mengikuti milah nabi-nabi sebelumnya termasuk Ibu apa? Nggak saya tanya, Bang. Pak, sabar. Yang saya tanya, Yesus tidak makan babi, Yesus disunat. Sebentar, sabar. Tarik nafas, Mbak. Rukun Islam, Tarik makanya nafas. Pak, kalau bertanya harus punya ilmu. Loh, ini saya tanya, sampean pengikut Yesus. Oh ya iya, jelas dong kami bilang. Oh iya, jelas. Oke, siap. Rukun Islam dan rukun iman itu adalah landasan dasar semua umat Islam, ya. Tapi kami pengikut siapa? Khalifah untuk seluruh umat itu hanya Nabi Muhammad.
Di dalam Mbak. Bible kamu dan Mbak. di dalam Al-Quran saya tertulis bahwa Yesus atau Isa Al-Masih atau Yesua Al-Masih hanya dikirim untuk domba yang Mbak. sesat dari kaum Bani Israel. Sabar. Yang saya tanya Bapak. cuma satu, Mbak. Jadi Bapak Yang saya yang tanya, terhormat, yang saya tanya cuma, Kalau sampai ini Bapak- pengikut Yesus. lah kamu Saya aja tanya. nggak ikut Yesus kok kamu Loh, ngaku saya ikut tanya Yesus? kamu pengikut Yesus bukan? Lah. Katanya tadi orang Islam sunat, orang Islam tidak makan babi, Yesus juga seperti itu. Berarti kalian pengikut Yesus. Lah kamu Saya bukan tanya, pengikut Yesus, loh, bro. kok kamu? Yang saya tanya itu kalian. Loh, Mengikutin Yesus. Kalau Mbak. kami mengikutin Yesus. ya. mengikut Yesus, oke. Yesus jadi- menyebut Allah itu Bapa. Sebentar. Jadi, Yesus menyebut Bapak, Allah itu Bapa. Apakah Bible kalian bukan juga Bible mengikuti Yesus. itu? Your Bible is Mbak. not Jesus Bible. So you not absolutely following Jesus because Jesus never had a Bible. Sabar, You Mbak. had a book Yesus that menyebut nobody Allah itu knows Bapa. your book. Apakah kalian juga? Pakai bahasa Arab, Mbak. Bahasa Arab aja, Mbak. Apakah kalian juga? Kalian Mbak. ketawa karena sebenarnya kalian Iya, tidak saya tanya. Apalagi Yesus Bapak. menyebut Allah itu Bapa. Apalagi Apakah Bapak kalian Benjamin juga? ini, Bapak Benjamin Katanya, bilang, kalian menyerang, kalian katanya, menyerang. Pak, Halo, Bapak. sabar. Makanya sabar, banyak-banyak membaca dan banyak-banyak Mbak, mendengar internet. fokus Karena dengan, Dr. Yunata fokus dengan Surono saya, berkata, Mbak. Kristen dalam Mbak. bahaya. Kristen dalam Mbaknya. bahaya. Karena Bible kamu tidak terkanon, Bapak. Iya, Pak Manggolo. iya, Jadi, iya, Pak, betul. Yang saya tanya, Yesus, Mbak, menyebut Allah itu Bapa. Apakah kalian juga? orang bicara itu Jangan klaim sepihak. Mbak. Loh, kamu bicara terus. Nah, saat kalau saya bicara, kamu bicara terus ya dah. waktu kamu Iya. bertanya, Khusus ada itu Saya nggak boleh, tanya Mbak, satu nggak boleh. aja. Karena Muhammad mengatakan Enggak, otaknya separuh, nggak boleh. ya Nggak boleh kalau aku diubah. Nah, gitu, separuh, saya makanya. Aku tahu otakku nggak ada, otak aku separuh masih bisa fungsi. Nah masalahnya lu nggak punya otak, bro. Iya. Lu nggak punya otak. Kau masuk Jadi ribut masih mending punya otak separuh. Ibarat kata kalau punya ginjal dua, ginjal satu masih Nah. lebih mending daripada Itu kata nggak punya Muhammad, bukan ginjal. Karena kataku kalau lu loh. nggak punya Kata Muhammad ginjal lu itu. metong. Nah, Lu nggak metong. tandanya orang yang kalah debat itu sudah tidak mau disela, gitu. Itu kalian tandanya orang yang grogi, makanya ngomong terus. Ya kamu Loh, yang nggak mau saya disela. tanya satu. Kamu ngomong terus. Mbak, di Komal ini, lah ya dah. Di Komal ini, Kenapa, di Pak? Komal ini semua tahu. Kamu aja yang ngomong terus. Loh, Ketahuan, kamu malu. Aku Yesus, buka Bang, lebar-lebar sebentar. bahwa kau bukan pengikut Mbak, Yesus. Hah? Yesus menyebut Allah itu Bapa. Apakah kalian juga? Sekarang manusia yang tidak pernah dengar Bible pun akhirnya dengar. Oh, ternyata Kristen Iya. bukan pengikut Yesus ya, pengikut Paulus. Iya, sudah. Jadi Pak, Sudah apa belum? tahu. Kenapa saya begini keras? Karena kawan kau bilang, oh Islam menyerang. Iya. Halo Benjamin, Halo. where are you? Kemana aja kau sembunyi? Sembunyi dari kebohongan yang selama ini kalian tutupi, hah? Hah? Kalau ada orang Kristen beribadah dibubarkan itu menyerang enggak, Mbak? Menyerang enggak katanya? Makan bro, kau gonggong yang kau makan itu anjing Sebentar, orang yang Mbak. makan. Aku resten. Sebentar, Mbak, sebentar. Mbak, sebentar. Kalau ada orang Kristen beribadah dibubarkan, Benjamin, tahu kau orang yang makan anjing selama ini yang beli anjing itu orang apa? Ada Oten yang beli anjing. Rasukan Jadi Pak Jan, gonggong-gonggong rasukan. kau. Masuk. Gonggong-gonggong. Vigilansi dia. enggak. Memang gitu. Kebiasaan orang Islam kan seperti itu. Saya puas berkata Iya.